Udah nonton The Batman kan? Spoiler warning dulu nih buat kalian yang belum nonton The Batman. Pada nonton deh, ini udah minggu kedua ya guys ya. Harusnya sih kalau kalian suka sama film-film superhero apalagi sekelas Batman, kalian udah nonton. Tapi kalau belum masih ada waktu nih guys, silakan ke bioskop dan lanjutin nonton. Tapi kalau udah, kita bakal bahas ending dari film ini, dimana ending dari film ini tuh punya banyak makna khususnya untuk pendewasaan karakter The Batman itu sendiri. Dan ada pertanyaan-pertanyaan juga tentang filmnya. So di video kita kali ini gue bakal ngebahas tentang ending dari film The Batman. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah dulu sebelum gue lanjutin ke topik pembahasannya. Tapi kalau udah, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, let's explore these universes. Film ini berakhir dengan banyak plot twist yang membawa Batman ke dalam permainan Riddler yang penuh tantangan dan misteri dengan tujuan membersihkan kota Gotham dari orang-orang yang korup, utamanya membunuh Carmine Falcone yang ternyata adalah orang yang memegang kendali kota Gotham mulai dari jalanan sampai ke tingkat pejabat. Dan juga Riddler membuat kekacauan di Gotham dengan menghancurkan tembok pembatas laut yang membuat Gotham banjir bandang dan menggerakkan pengikutnya untuk membunuh wali kota baru Bella Real dan pejabat-pejabatnya. Di mana aksi final dari Riddler ini sama sekali nggak bisa ditebak dan dibaca oleh Batman. Apalagi bagian endingnya yang lumayan bikin shock si Batman, di mana pengikut Riddler mengatakan I am vengeance saat ditanya siapa dirinya. Di mana kata-kata ini adalah kata-kata khasnya Batman saat memberantas kriminal di kota Gotham, yang malah dipakai sama pengikut Riddler, di mana sebenarnya ini juga terinspirasi dari Batman itu sendiri. Nah sebenarnya endingnya ini nggak akan lepas dari keseluruhan filmnya yang dibangun sejak awal. Gue bakal coba masukin poin-poin penting di filmnya dulu ya, untuk bisa ngerti bagian ending. Film ini menceritakan tahun kedua Bruce Wayne beraksi sebagai Batman, di mana di tahun kedua ini Batman digambarkan masih belum terlalu terbentuk kepribadiannya. Karakternya masih sama dengan karakter Bruce Wayne. Dua sosok ini sengaja belum dipisahkan dan masih menjadi satu kesatuan. Di mana karakter Bruce Wayne dan Batman ini biasanya digambarkan menjadi dua kepribadian yang berbeda, yang pada intinya persona Bruce Wayne pada akhirnya sengaja dipakai sama Batman sebagai cover dari identitasnya. Nah, karakter Bruce Wayne juga masih digambarkan suka menyendiri dan tidak ingin banyak diekspos dan dipandang di Gotham. Apalagi memberikan kontribusi dengan aset dan kekayaan yang diturunkan kepadanya. Padahal semua orang di Gotham menganggap Bruce Wayne sebagai Prince of Gotham dan berharap ada kontribusi nyata yang dilakukan keluarga Wayne kepada Gotham seperti yang dilakukan almarhum ayahnya dulu, Thomas Wayne. Tapi ini tidak dilakukan sama Bruce Wayne yang malah hanya fokus kepada perannya menjadi vigilante dan vengeance sebagai panggilannya. Kekayaan dan perusahaan-perusahaannya saja masih dikontrol sama si Alfred, dan Bruce malah terkesan gak peduli dengan warisan-warisan dari ayahnya. Bahkan ada beberapa aset dari ayahnya yang terbengkalai, padahal legacy dari ayahnya ini sebenarnya bisa sangat membantu kota dan warga Gotham. Makanya ini juga menjadi salah satu faktor penyebab dari semakin kacaunya Gotham dan pembentukan karakter The Riddler yang masih sangat berhubungan dengan legacy dari Thomas Wayne itu sendiri. Nah, sebagai Batman karakternya juga masih sangat brutal dan sembarangan. Misalnya emosinya waktu mukul kriminal di jalanan. Emosinya ini meledak-ledak. Karakternya juga masih terlihat kayak depresi. Nah, ini karena dia masih membawa trauma kehilangan kedua orang tuanya. Terlihat juga dia seperti ada dendam yang gak bisa disalurkan. Batman menyebut dirinya sebagai vengeance, yang dalam hal ini artinya pembalasan atau penebusan. Dia menggunakan topeng, armor, dan senjata buatannya sendiri, dan didukung oleh teknologi yang bisa dibilang belum begitu advance ya, kecuali soft lens kameranya. Itu keren lah ya. I'm vengeance. Nah, karakter ini dilatar belakangi kesakitan kehilangan orang tuanya yang dibunuh oleh kriminal jalanan, dan kebrutalannya yang menggambarkan bagaimana dia melampiaskan rasa ingin balas dendamnya atas kematian orang tuanya yang belum bisa dia bayar. Dengan keadaan kota Gotham yang jorok, kumuh, dan penuh dengan kriminal, sosok Batman sendiri digambarkan sebagai sosok yang ditakuti oleh orang-orang di Gotham. Bukan hanya ditakuti oleh para kriminal dan gangster, tapi dia juga ditakuti oleh orang-orang biasa. Mereka bahkan mengira kalau Batman memantau mereka dari kegelapan dan siap keluar kapan saja untuk menghajar mereka. Aksinya sebagai vengeance menginspirasi The Riddler untuk melakukan hal yang sama seperti Batman untuk membersihkan kota Gotham, terutama dari pejabat-pejabat yang korup. Dengan target utamanya adalah satu orang yang ternyata memegang kendali kota Gotham baik di jalanan sampai ke tingkat pejabat.
Dia adalah Carmine Falcone yang disebut Riddler dengan nama Larata Alada. Riddler memakai topeng buatannya sendiri yang justru hampir mirip seperti Batman, bahkan menggunakan bahan kulit yang sama nih kayaknya, dan bersembunyi di balik kegelapan di setiap serangannya. Ini bisa terlihat saat dia membunuh orang-orang incarannya. Riddler adalah salah satu korban yang terdampak dari korupnya kota Gotham yang harusnya mendapatkan pemimpin yang baik dengan program yang cukup baik untuk kota Gotham, yaitu Thomas Wayne dengan program renewalnya. Nah, Thomas Wayne sebelum kematiannya adalah kandidat baru untuk menjadi wali kota Gotham. Sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota, Thomas Wayne banyak berkontribusi untuk Gotham dengan berbagai bentuk sumbangan, sampai mendirikan rumah panti asuhan atau orphanage untuk anak-anak yatim piatu di Gotham, bahkan mengubah rumah lama dari keluarganya, Wayne Manor, menjadi panti asuhan. Nah, salah satu anak panti asuhan yang diasuh di panti ini adalah The Riddler. Riddler atau Edward Nashton saat kecil tumbuh di panti asuhan Wayne Manor. Di masa-masa ini, anak-anak yatim di Wayne Manor bisa dibilang cukup bahagia karena berada di bawah kontrol langsung dari Thomas dan Martha Wayne. Edward bahkan menjadi salah satu anggota paduan suara yang menyanyikan Ave Maria saat kampanye Thomas Wayne sebagai calon wali kota. Thomas Wayne memiliki program bernama Renewal Fund Program dengan menyumbangkan $1 miliar donasi kepada kota Gotham untuk membangun dan menjaga infrastruktur kota yang nantinya berimbas pada perbaikan ekonomi warganya. Masalah awal ini terjadi di masa kampanye Bruce Wayne ini. Seorang jurnalis bernama Edward Elliot membongkar aib yang terjadi kepada Martha Wayne, istrinya Thomas. Saat Martha Wayne kecil, dia mengalami kejadian yang menyebabkan trauma yang sangat dalam. Ibunya Martha Wayne membunuh suaminya sendiri, ayahnya si Martha, dan lalu ibunya bunuh diri setelahnya. Ini membawa trauma berat bagi Martha kecil yang bahkan mengganggu kejiwaannya, membuat Martha harus bolak-balik masuk rumah sakit jiwa di masa mudanya. Nah, kita nggak tahu nih apakah Martha sembuh dari traumanya ini karena ketemu dan jatuh cinta sama Thomas Wayne atau gimana. Tapi sejarah kelam keluarga Martha ini ditutup rapat oleh keluarga mereka. Nah, kalau di komik, Martha ini juga datang dari salah satu keluarga kaya dan terhormat di Gotham, keluarga Kane. Jadi baik keluarga Kane atau keluarga Wayne pasti menutup masalah ini dengan sangat rapat untuk melindungi Martha dan menjaga nama keluarga. Rahasia ini entah gimana prosesnya diketahui oleh si jurnalis bernama Edward Elliot yang bahkan punya beberapa dokumentasinya dan dipublis sama Edward di media yang justru bikin image keluarga Wayne jatuh, khususnya Martha Wayne yang tentunya juga berpengaruh sama image Thomas Wayne sebagai calon wali kota. Thomas yang kebingungan lalu minta tolong sama si mafia Carmine Falcone yang merupakan ally atau sekutu Thomas Wayne yang kebetulan punya hutang budi sama Thomas Wayne. Waktu Carmine Falcone muda, dia terlibat dalam peperangan di jalanan dan ketembak. Dugaan gue ini perang mafia dengan gengnya Salvatore Maroni nih, rival abadinya keluarga Falcone. Nah, perang mafia ini membuat Carmine Falcone tertembak cukup parah dan meminta pertolongan ke Thomas Wayne di rumah mereka. Thomas Wayne menolong Falcone dengan mengoperasinya di meja makan mereka dan menyelamatkan nyawanya, membuat Carmine Falcone punya utang budi, bahkan bisa dibilang punya utang nyawa sama Thomas Wayne. Di waktu Thomas Wayne lagi pusing bagaimana menghadapi si jurnalis yang membongkar aib keluarganya, dia berpikir jalan singkat dan menemui Carmine Falcone meminta tolong Carmine untuk membungkam si jurnalis dengan mengancam supaya menarik berita tentang Martha. Carmine pasti nolongin Thomas karena utang budinya kepada Thomas dulu. Tapi nggak disangka, Carmine justru membunuh si jurnalis yang bikin Thomas malah tambah stres dan menyadari kalau tindakan gegabahnya meminta tolong kepada Carmine adalah sebuah kesalahan. Thomas lalu meminta Carmine untuk menyerahkan diri kepada polisi. Kalau enggak, Thomas sendiri yang bakal melaporkan tindakan Carmine itu ke polisi. Gak lama setelah itu, terjadilah pembunuhan Thomas dan Martha Wayne oleh seorang kriminal jalanan yang mencoba merampok mereka di depan Bruce Wayne. Nah, misteri kematian orang tua Bruce Wayne ini juga masih jadi misteri dan memang sengaja digantung. Nah, ada yang menduga kalau ini ada kaitannya sama Falcone karena sempat ngancam si Falcone, si Thomas Wayne ya, sebelum dia dibunuh. Falcone bilang bukan mereka, tapi mungkin pihak Maroni yang ngerasa nggak aman karena Thomas Wayne bakal naik jadi wali kota dan nge-backing si Falcone. Tapi Alfred juga bilang kalau ini bisa aja juga cuma kriminal biasa yang kita kenal di berbagai storyline bernama Joe Chill yang memang pengen aja ngerampok si kedua orang tuanya Bruce Wayne ini. Kematian Thomas Wayne ini berimbas kepada banyak aspek, bukan hanya kepada Bruce Wayne tetapi ke kota Gotham juga. Semua perhatian tertuju kepada Bruce Wayne, anak malang lugu Crazy Rich yang lagi trauma kehilangan kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya cukup berjasa bagi kota Gotham.
Kematian mereka membawa impact bagi Gotham. Uang donasi renewal fund program milik Thomas Wayne mulai meredup kabarnya di publik, yang ternyata dimanfaatkan oleh Carmine Falcone beserta harta-harta sumbangan keluarga Wayne lainnya. Falcone mengambil kesempatan ini untuk memperkuat posisinya, memperkuat sindikat kriminalnya, mendirikan jaringan narkobanya yang disebut Drop, menyuap banyak pejabat pemerintah dan politisi, bahkan memanfaatkan posisinya untuk menjatuhkan rivalnya dengan menjadi informan kepada polisi yang dirahasiakan untuk menangkap Sal Maroni dan jaringan narkobanya, membuat Falcone memegang kendali kota Gotham, baik di jalanan hingga mengendalikan pemerintah, menjadikannya paling ditakuti. Kejadian kondisi ini berimbas langsung kepada Edward Nashton kecil, di mana panti asuhannya akhirnya terlupakan dan berada di masa-masa sulit, membuat Edward menderita dalam kesakitan dan melihat banyak anak-anak lain di sana menderita bahkan mati karena kedinginan. Edward iri melihat di sisi lain ada seorang anak yatim piatu malah hidup di menara tinggi, dikelilingi oleh harta kekayaan warisan ayahnya dan rasa simpati dan perhatian dari warga kota Gotham. Nah, dalam kesakitannya, Edward bermain dengan riddle atau teka-teki untuk mengalihkan dirinya dari derita yang dia alami. Karena pintar, Edward tumbuh dewasa dan menjadi seorang akuntan, dan dari profesinya inilah dia menemukan fakta dari berbagai dokumen tentang apa yang terjadi dengan dana renewal milik Thomas Wayne. Dengan terinspirasi dari Batman, Edward Norton menjadi The Riddler dan memulai pembalasan dendamnya atau vengeance-nya sendiri melawan ketidakadilan dengan tujuan menyelamatkan kota Gotham sama dengan tujuan The Batman. Dia berniat menciptakan program renewal-nya sendiri, menciptakan a real change atau perubahan yang nyata bagi kotanya yang kotor dan korup. Dia memulai dengan membasmi orang-orang kunci yang kotor di Gotham untuk dia bunuh. Di unsur pemerintahan, wali ketua Gotham nih, Don Mitchell Jr. Yes, korup, orangnya Falcone yang reputasinya naik karena membasmi sindikat kriminal Maroni. Di unsur kepolisian, kepala polisi Gotham Commissioner Pete Savage, korup juga, orangnya Falcone yang reputasinya juga naik karena menangkap Maroni. Di kejaksaan, ada jaksa wilayah Gotham Jill Coulson, korup juga nih, orangnya Falcone juga nih, dan juga pengguna aktif narkoba Drop. Nah, di unsur pengusaha, ada Thomas Wayne yang program renewalnya menjadi sumber dana dari semua korupsi di Gotham setelah kematiannya. Tapi karena Thomas mati, Riddle berusaha membunuh Bruce Wayne yang diharuskan untuk membayar dosa ayahnya, the sins of the father. Yang jadi korban malah Alfred yang menerima paket yang khusus dikirimkan buat Bruce Wayne. Untungnya Alfred gak mati. Dan terakhir, si penguasa Gotham yang sebenarnya, Carmine Falcone. Di setiap pembunuhan Riddler, dia meninggalkan catatan teka-teki kepada Batman yang secara tidak langsung melibatkan Batman dalam usahanya membersihkan Gotham. Karena Riddler terinspirasi dari Batman. Riddler tahu persis kalau Batman juga kepengen membersihkan Gotham dari orang-orang korup, yang sebenarnya tujuan utamanya adalah mencari tahu siapa sosok besar yang tidak terlihat di balik pejabat-pejabat korup ini. Nah, Riddler sebenarnya udah tahu nih siapa sosok ini. Tapi dia sengaja meninggalkan clue biar Batman yang membongkarnya sendiri. Nah, clue yang dikasih ke Batman ini adalah sosok ini merupakan sosok high level informant di balik penangkapan Sal Maroni, yang juga jadi pertanyaan buat Batman. Batman juga sebenarnya tahu ada orang besar yang mengendalikan kota Gotham dan pengen mengungkap siapa orangnya, dan orang ini dikasih clue dengan julukan Larata Alada, tikus dengan sayap. Setelah membunuh 3 pejabat dan gagal membunuh Bruce Wayne, Riddler membiarkan Batman memecahkan teka-teki terakhirnya untuk mencari si Larata Alada ini dan membawanya ke Into the Light atau ke cahaya. Dan akhirnya diungkap sama Batman dengan serangkaian sejarah kelam keluarganya yang baru dia tahu, ditambah Selina Kyle yang juga ngincer Falcone yang ternyata bapaknya sendiri. Dia lalu dibunuh sesuai dengan instruksi Riddler, ngebawanya ke cahaya. Lebih tepatnya di bawah cahaya lampu di depan klubnya sendiri, yang langsung disniper dari seberang klubnya ini. Ternyata Riddler selama ini tinggal di apartemen seberang Iceberg Lounge, yang memantau orang-orang yang masuk keluar klub ini setelah dia tahu pejabat-pejabat mana yang korup. Riddler ditangkap, tapi penangkapan ini memang sengaja dibiarkan, bahkan jadi rencananya si Riddler. Di dompetnya ada 2 ID nih dengan nama Edward Nashton dan satu lagi Patrick Parker. 2 nama ini memang sering dipakai sama Riddler di komik. Nah, di ending Riddler merayakan keberhasilan mengungkap Larata Alada di Arkham dan memanggil Batman, di mana di sini Batman merasa tanpa sadar dia ngebantu semua rencana Riddler, yang lalu mencoba memainkan psikologis Riddler dengan bilang kalau semua yang lu pikir ini terjadi cuma di kepala lu aja.
Ini adalah denialnya Batman yang gak rela dibilang ngebantu penjahat kayak Riddler. Tapi sayangnya, Batman gak tahu rencana final dari Riddler yang udah memasang bom di 7 titik seawall atau dinding pembatas laut di Gotham. Dan terungkap kalau tertangkapnya Riddler ini adalah bagian dari rencananya, yang sebelum ditangkap dia berhasil menggerakkan pengikutnya untuk mengeksekusi wali kota baru Bel-Areal yang juga gak dipercaya sama Riddler bisa membawa perubahan bagi kota Gotham. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau tujuannya Riddler buat membasmi orang-orang korup di Gotham, kenapa dia harus mengacaukan Gotham dengan ngebom bikin banjir kota ini padahal orang-orang korupnya juga udah berhasil dia bunuh? Well, rencana final Riddler ini justru mengungkap tujuan besarnya dia. Dia ingin membersihkan total dan mensucikan kota Gotham dalam satu ritual pembaptisan kota Gotham. Dan itulah kenapa kita mendengar lagu Ave Maria diperdengarkan di sepanjang film dan dinyanyikan terakhir oleh Riddler. Nah, gue mau shout out dulu nih buat Isman PSR dan pacarnya Therin Ivana yang ngasih tahu tentang inti dari lagu Ave Maria dan kesimpulan tentang pembaptisan kota Gotham ini. Disclaimer, tanpa berniat untuk menyinggung, mendiskreditkan agama apapun atau mendoktrin agama selain yang dibahas di sini, gue izin juga untuk ngebahas sedikit korelasi film Batman ini dengan ritual agama ya. Oke, sebelumnya gue udah bahas soal lagu Ave Maria yang terdengar di sepanjang film ini ya. Oke, lagu Ave Maria intinya adalah lagu yang meminta Bunda Maria untuk mendoakan para pendosa baik hari ini dan saat ajal menjelang atau mati. Dan Riddler menyanyikan lagu ini sebelum bom meledak di 7 titik dan menumpahkan air menenggelamkan kota Gotham. Dan ini juga lagu yang terdengar di sepanjang film ya. Nah, artinya Riddler sepertinya mendoakan atau meminta Bunda Maria untuk mendoakan kota Gotham yang dianggapnya sebagai kota penuh dosa. Dan tumpahnya air ke kota Gotham ini sama seperti dibaptisnya seseorang yang penuh dosa. Dimana kalau di agama Kristen dan Katolik, unsur air melambangkan pembersihan dalam proses pembaptisan seseorang. Seseorang yang dibaptis akan disiram dengan air atau diselamkan ke dalam air untuk nantinya bangkit kembali sebagai simbol dia sudah dibersihkan dan disucikan dari dosa. Dan begitupun dengan kota Gotham, di mana air yang ditumpahkan dan menenggelamkan kota Gotham menjadi simbol pembersihan kota dari dosa. Di sini Riddler membaptis Gotham dengan caranya sendiri. Tentunya sama seperti orang yang akan dibaptis, sebelum dilakukan ritual pembaptisan ada proses refleksi diri atau pembersihan diri dari dalam, di mana pemikiran, perlakuan atau sifat iblis dalam diri sendiri yang menjerumuskan ke dalam dosa akan dihilangkan dulu. Biasanya dengan proses penyerahan diri atau pembelajaran. Dan akhirnya setelah merasa bersih baik dari hati atau pikiran, akhirnya dibersihkan dengan air secara fisik dengan ritual pembaptisan. Nah, sama seperti orang, kota Gotham ini juga dilakukan ritual pembersihan dari dalam. Inilah yang dilakukan Riddler dengan mengeksekusi orang-orang yang korup di Gotham. Wali kota, kepala polisi, jaksa, pengusaha, dan mafia yang dianggap Riddler sebagai iblis yang ada di dalam kota Gotham. Sampai setelah dianggapnya bersih dari dalam dengan matinya iblis-iblis tadi, Gotham lalu dibersihkan secara fisik dengan ritual pembaptisan dengan air. Nah, hal menarik lainnya adalah penggunaan angka 7 di film ini. Dimulai dari 7 hari durasi kejadian di film ini dan 7 bom yang diledakkan oleh Riddler di seawall, yang juga syarat dengan ajaran agama Katolik dan Kristen. Riddler memulai aksinya di tanggal 31 Oktober dan setelah melakukan semua pekerjaannya, dia ditangkap di malam hari ke-6 menuju hari ke-7, tepat setelah membunuh Falcone. Nah, di kitab Genesis atau Kejadian dikatakan kalau Tuhan bekerja menciptakan dunia selama 6 hari dan beristirahat di hari ke-7. Ini yang lalu diadaptasi oleh Riddler untuk menuntaskan pekerjaannya membersihkan Gotham selama 6 hari dan pada hari ke-7 dia beristirahat dengan menyerahkan diri pada malam menuju hari ke-7. Ya, walaupun hari ke-7 ini bukan hari Sabtu atau Minggu, tapi hal yang dilakukan Riddler ini syarat banget sama ritual agama. Dan 7 bom yang diledakkan oleh Riddler mungkin terinspirasi dari kisah Joshua dan kota Jericho dan 7 trompet yang ditiupkan untuk meruntuhkan tembok kota Jericho. Menjelang akhir, Batman sempat kalah waktu ngelawan pengikutnya Batman, bahkan hampir terjatuh. Dia lalu menyuntikkan semacam cairan ke kakinya yang bikin adrenalinnya naik drastis. Nah, banyak yang nanya nih, cairan apa sih ini? Ini kalau dilihat-lihat mirip seperti cairan Venom punya Bane ya, musuhnya Batman. Walaupun masih belum terlalu jelas itu apa.
Apa mungkin di year one-nya Batman pernah ngelawan Bane ya? Atau mungkin ini bakal jadi awal dari cairan Venomnya Bane? Well, mungkin ini bakal gue bahas di video khusus untuk ngebahas soal cairan ini ya. Karena mungkin bakal agak panjang karena gue juga bakal menceritakan soal Bane dan mungkin possibility ceritanya nanti. Nah, di akhir itu juga Batman terkaget setelah Jim Gordon menanyakan seorang pengikut Riddler yang dia buka topengnya, yang ternyata adalah orang yang sempat Bruce lihat di acara pemakaman wali kota, seorang warga biasa yang kesal dengan orang kaya di Gotham. Dan ketika ditanya dia siapa, si orang ini mengatakan I am vengeance dan melihat ke arah Batman. Nah, di poin ini Batman baru sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini dengan julukannya menginspirasi orang yang salah dengan melakukan tindakan yang salah. Sebelumnya di Arkham, Riddler mengatakan kepada Batman bagaimana dia terinspirasi dari Batman. Di mana dalam percakapan mereka, Riddler mengatakan kalau Batman pernah mengatakan kepada dia kalau yang dibutuhkan adalah ketakutan dan sedikit kekerasan yang fokus. Dan banyak mengambil contoh dari Batman bagaimana vengeance dan kekerasan bisa menjadi jalan untuk meluruskan kota Gotham. Yang akhirnya pandangan ini ditularkan lagi ke pengikutnya sampai akhirnya Batman mendengar kata I am vengeance saat menangkap pengikutnya Riddler. Di poin itu, dia menyadari bahwa ada kesalahan yang dia lakukan selama ini, menunjukkan diri sebagai penghakiman, pembalasan, menunjukkan ketakutan kepada lawannya, bahkan bukan cuma ke lawan sampai ke warga biasa di Gotham yang ditunjukkan di awal film. Di sini terjadi perubahan pandangan dari Batman tentang jati dirinya dari awalnya menjadi vigilante, berakhir dengan menjadi superhero. Di mana ada kalimat yang dia katakan, bahwa yang dia lakukan memiliki efek kepada orang-orang, tapi bukan sesuai yang dia sengaja. Balas dendam tidak akan mengubah masa laluku atau masa lalu orang lain. Aku harus menjadi lebih dari itu. Orang-orang membutuhkan pertolongan dan harus ada orang di luar sana yang hadir untuk mereka. Nah, Batman tahu persis kalau vengeance sama sekali tidak bisa menyelesaikan apa-apa, baik itu untuk Gotham maupun untuk dirinya. Di sini dia sadar daripada dia dianggap sebagai lambang dari dendam dan ketakutan, dia harusnya menjadi lambang harapan bagi kota Gotham. Dan sama seperti Gotham, Batman juga menjalani pembaptisan terhadap dirinya sendiri, di mana ada refleksi diri sendiri yang dia lakukan. Dia tahu kalau aksinya menginspirasi orang yang salah. Dan setelah refleksi, dia lalu melakukan satu tindakan yang cukup berani dengan melompat ke kabel listrik dan memotongnya demi menyelamatkan orang-orang yang mungkin bisa tersengat aliran listrik itu. Dan saat dia terjatuh dan tenggelam di air, disitulah di saat dia secara fisik dibaptis sama seperti kota Gotham. Dan berikutnya yang dia lakukan adalah menjadi Batman yang lebih baik. Setelah dia terjatuh, dia melakukan aksi dengan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah. Dia menyelamatkan anak dari wali kota yang yatim itu dulu. Sebagai simbol, dia menyelamatkan dirinya sendiri dari trauma masa lalunya. Juga menyelamatkan anak-anak orphan seperti Riddler yang jadi korban dan sengsara karena ketidakpeduliannya terhadap apa yang dulu ayahnya mulai. Dia lalu menyelamatkan wali kota baru, Bel-Real. Sebagai simbol, dia menyelamatkan warisan ayahnya terhadap kota Gotham, di mana usaha Bel-Real adalah untuk melakukan kontribusi kepada kotanya, juga yang pernah dilakukan ayahnya dan seharusnya dilanjutkan oleh dirinya. Dan dia memimpin orang-orang ini dengan mengangkat api flare-nya sebagai simbol kalau dia harusnya menuntun orang-orang menuju terang, bukan malah membawa mereka ke dalam kegelapan. Nah, dari sini kita bakal melihat perubahan Batman dan kontribusi dari keluarga Wayne kepada Gotham. Berikutnya kita juga bakal ngelihat bagaimana Bruce Wayne bakal banyak terlibat di berbagai acara amal di Gotham, mendirikan panti asuhan, meneruskan program renewal fund yang disalahgunakan, dan mungkin menjadi seperti dirinya, seorang playboy. Sedangkan Batman menjadi lambang hope atau harapan bagi kota Gotham sebagai pelindung mereka. Ya, walaupun masih dengan ngelawan para kriminal yang udah mengakar di Gotham. Bahkan kemungkinan para kriminal-kriminal baru setelah kejadian banjirnya kota Gotham ini. Di ending kita melihat perpisahan antara Batman dan The Catwoman, Selina Kyle, di mana Selina meminta Batman buat ikut pergi sama dia ke Bloodhaven. Nah, Bloodhaven sendiri adalah kota pinggiran Gotham tempat beroperasinya Nightwing. Tapi karena ini baru tahun kedua Batman, jadi pastinya belum ada Nightwing. Dan di sini Batman melihat lambang Batman di langit dan sadar kalau di saat inilah Gotham sangat memerlukan Batman dan memulai langkah komitmennya untuk kota Gotham, baik sebagai Batman ataupun sebagai Bruce Wayne.
Well, ada beberapa unsur yang memang sengaja nggak gue bahas di sini, kayak kemunculan Joker, apa yang bakal dilakukan sama Penguin dengan klubnya dan kekuasaannya, terus juga potensi villain-villain apa yang mungkin bakal muncul di sequel kedua Batman ini, terus juga tadi sempat ada soal cairan yang seperti Venomnya Bane, terus ada post credit scene-nya. Yes, post credit scene-nya juga ini menarik buat dibahas karena ada clue tentang film keduanya nanti. Nah, bakal kita bahas khusus di video berikutnya biar video ini nggak kepanjangan. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kamu gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. So dimanapun kalian berada, see you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.